itu aja. Oh, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Pada pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an kita pada surat Al-Haqqah. Namun sebelum itu mengawali kajian kita pada pagi hari ini, saya ingin memberikan sedikit nasihat kepada para orang tua, khususnya para ibu yang memiliki anak-anak dalam masa pendidikan, usia anak-anak ataupun remaja. Kita mengutip pelajaran hidup yang dilalui oleh Imam Malik, yang punya madhab Maliki. Jadi ternyata Imam Malik itu dibalik ke suksesnya beliau menjadi seorang ulama hebat dalam bidang fikih khususnya, adalah karena peran besar dari ibunya. Ya, coba kita lihat sedikit ini bagaimana perjalanan hidup dari Imam Malik. Imam Malik pernah berkata seperti menceritakan hidupnya di masa kecil. Nasya'tu ana ghulamun fa'ajabani al-akhdhu minal mughanniin. Ketika saya kecil, saya sangat tertarik untuk menjadi seorang penyanyi gitu. Nah, ya, biasalah ya anak-anak. Ya, kalau sekarang ini kan anak-anak ini juga joget TikTok lagi, nyanyi juga joget, senang kali dia. Maka dia ketika kecil pengen jadi seorang penyanyi. Faqalat ummi ya baniya innal mughanna idza kana al-qabihal wajhi idza kana qabihul wajhi lam yultafat ila ghinaihi. Kemudian ibunya berkata, memberikan nasihat kepada Imam Malik, wahai anakku, penyanyi itu kalau wajahnya jelek, orang enggak mau melihat dan tidak mau dengar nyanyiannya. Itu kata mama Imam atau ibu Imam Malik. Kemudian ibunya memberikan nasihat, fada'il ghina watlubil fiqha. Tinggalkan itu nyanyian dan belajarlah ilmu agama atau ilmu fikih. Maka Imam Malik berkata, fadaraktul mughanniin wa taba'tul fuqaha fabalaghallahu bima tara. Maka aku tinggalkan semua penyanyi-penyanyi itu dan aku bermulazamah, artinya mendekati dan belajar kepada para fuqaha, ahli fikih atau ulama. Maka Allah menjadikan aku seperti yang kalian lihat saat ini. Itu kata Imam Malik. Kemudian Imam Malik juga berkata, menceritakan ibunya, ini para ibu-ibu, agar dijadikan sebagai pelajaran. Ya, orang tua sebetulnya. Sengaja saya sampaikan ini supaya bapak-bapak, ibu-ibu ini jangan jadi orang soleh sendiri, jangan belajar agama sendiri tapi anaknya nggak diajarkan untuk belajar agama. Harus diajak dan diajarkan. Imam Malik berkata, kanat ummi talbasuni thiyab fatu'ammimuni wa ana sabi
wa tuwajjihu ila Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman. Ibuku setiap hari itu memakaikanku pakaian yang sangat indah dan cantik, dan pakaian itu gamis panjang yang gamis terusan itu, ya, atau jubah. Dan dia memakaikanku sorban. Nah, kalau dulu kan budayanya pakai sorban ketika aku masih kecil. Jadi dipakaikan pakaian yang bagus, kemudian dikirim kepada salah seorang ulama terkenal di kota Madinah ketika itu, yaitu Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman. Kemudian ibuku berkata kepadaku, ya baniya, ya bunayya, wahai anakku, iti majlis Rabi'ah. Ini pesannya, Bu. Ibu kalau pesan sama anak pas belajar di sekolah, mereka mau berangkat ke sekolah, ini yang dipesankan ini. Wahai anakku, datanglah kamu ke majelis ilmu. Tadi majelis ilmunya Rabi'ah, ya, salah seorang ulama terkenal sekali. Fata'allam min simatihi. Yang pertama sekali kamu lakukan adalah belajarlah dari kepribadiannya. Jadi jadikan anak itu apa? Jadikan guru itu menjadi idola anak. Itu makanya jangan sembarangan milih guru. Bapak Ibu itu jangan sembarangan milih guru, jangan asal masukkan sekolah mana, enggak ada guru yang jadikan sebagai apa? Panutan. Makanya carilah sekolah yang dimana sekolah itu punya sosok guru yang dijadikan sebagai qudwah. Tengok misalnya di sini ada, nggak ada, pindah ke sana cari sampai ada. Siapa dia? Harus itu. Karena nanti kalau tidak ada, dia mau ngikut siapa? Siapa yang mau dia ikuti? Gitu. Maka yang pertama, belajarlah kamu dari apa? Kepribadian gurumu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, wa adabihi, dan belajarlah kamu dari adab gurumu itu. Akhlaknya bagaimana? Ikuti. Nah, inilah yang paling mahal, yaitu belajar adab sebelum apa? Ilmu. Baru apa kata beliau, kata Ibu Imam Malik, qabla an tata'allam min hadithihi wa fiqhihi. Sebelum kamu belajar dari hadisnya dan fikihnya, artinya sebelum kamu belajar ilmunya, belajarlah dulu dari kepribadiannya dan dari akhlaknya. Nah, ini ibu-ibu, kalau bahasa para ulama, mereka mengatakan al-ummahat tasna'ur rijal. Mereka mengatakan ibu itu adalah pencetak ulama. Jangan sampai ibu ini hanya cuma mencetak banyak anak tapi tidak ada yang jadi ulama. Ya, ini nasihat singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Besok ngaji bawa anak. Jangan takut anaknya melarat karena ilmu agama, nggak ada, insyaallah. Ya, dekatkan mereka dengan ilmu agama, maka nanti mereka akan menjadi orang-orang baik. Ingat, saat kita ajak anak kita belajar ilmu agama, tidak harus mereka jadi ulama. Tapi cukuplah bagi mereka sebagai bekal nanti kalau mereka dewasa, tidak repot kita mengajarinya lagi. Karena mengajarkan anak kalau sudah dewasa itu seperti mukul batu yang keras, nggak pecah-pecah. Dipukul padahal, apalagi dilus-lus bisa pecah, nggak bisa. Tapi kalau selagi mereka masih kecil, insyaallah itu akan menjadi kemudahan bagi orang tua untuk menjadikan mereka orang-orang yang berakhlak baik dan memiliki latar belakang ilmu agama yang baik. Mau jadi apapun nanti mereka di masa yang akan datang, tetap aja mereka itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, sebagai nasihat, mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah dari pelajaran itu. Kalau pekan depan insyaallah saya sebutkan perjuangan mamanya Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Syafi'i menjadikan ibu dari Imam Syafi'i membuat Imam Syafi'i juga jadi seorang ulama besar. Semuanya mama yang buat, bukan bapak-bapak. Ya, karena bapak-bapak kerjanya cari duit. Gitu ya, wallahu a'lam. Al-Haqqah ayat berapa ini? 40? Udah lewat itu Bang Popo. Abang absen kemana kan? Skot jam 5 kali. Sekarang kita masuk ayat ke-44. Karena kemarin kita sudah sampaikan ayat 43 tentang Al-Quran ini turun dari Rabbul Alamin, turun dari Allah pencipta alam semesta. Dan kita ambil sebuah hukum akidah kemarin bahwa
ketika Al-Quran itu turun dari langit, berarti Allah berada di langit, seperti yang sudah kita sebutkan kemarin. Karena Al-Quran itu bahagian dari Allah, karena itu perkataan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil. Allah menceritakan pada ayat ke-44 ini tentang seandainya Muhammad itu berbicara sesuatu yang tidak kami wahyukan. Dan itu tidak mungkin kan terjadi. Jadi kan mereka mengira bukan mengira tapi menuduh, orang musyrik menuduh bahwa Al-Quran ini adalah bahasanya Muhammad atau bahasanya dukun atau bahasanya tukang atau penyair. Kemudian Allah jelaskan bahwasanya itu bukan perkataan siapa-siapa, itu adalah perkataan Allah yang Allah turunkan melalui malaikat yang paling amanah, yaitu malaikat Jibril. Kemudian disampaikan juga kepada seorang manusia, untuk disampaikan kepada manusia, yang manusia ini artinya Muhammad SAW adalah manusia yang paling amanah juga dan memiliki sifat tabligh. Tabligh itu menyampaikan seperti apa yang Allah perintahkan, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Maka di sini Allah katakan walau taqawwala, seandainya, lau itu kan seandainya, lau. Dan kata-kata lau ini, lau itu bisa artinya seandainya atau artinya adalah kalaulah, tidak, atau kenapalah tidak. Kenapa saya singgung ini sedikit? Karena ada sebuah hadis Bapak-bapak, Ibu rahmatullah, ada sebuah hadis yang berkaitan dengan kata-kata kalaulah begini maka tidak akan terjadi ini. Kenapalah tidak kubuat ini, seharusnya tidak akan terjadi seperti ini. Apa seperti saya contohkan gini, misal ada orang sakit, kemudian dibawa sama anaknya ke klinik. Qadarullah dia meninggal di klinik. Maka nanti orang-orang pada bilang, kenapa kau bawa ke klinik, nggak dibawa ke rumah sakit aja? Iya, kalaulah kau bawa ke rumah sakit, mungkin nggak meninggal dia, pasti nggak kayak gini. Ini nggak boleh bahasa. Nah, bahasa-bahasa kalaulah itu nggak boleh ada. Maka Nabi SAW mengatakan, fa innal law taftahu bab syaitan. Nabi berkata, la taqul law anni fa'altu kada lakana kada. Nabi berkata, kalaulah aku buat ini maka pasti akan terjadi ini. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena kata-kata seperti itu membuka pintu setan. Tapi Nabi mengatakan, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Apa yang Allah tetapkan, itulah yang terjadi. Itu aja. Jadi ya sudah terjadi, takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada ayat, kalaulah taqawwala. Taqawwala itu artinya berkata, mengucapkan kata-kata, tapi kata-kata yang diucapkan ini entah dari mana-mana gitu. Gak jelas. Bisa jadi menambahi ayat Al-Quran atau mengurangi ayat Al-Quran. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW menambahkan atau mengurangi Al-Quran, di sini ada kata alaina. Jadi berkata atas kami, membawa-bawa nama kami, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala, padahal itu bukan ba'dul aqawil, dengan sebahagian kata-kata yang kalau bahasa kita ini jual nama, kan sering gitu. Maka Nabi pernah berkata dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, maka bersiaplah, Allah akan siapkan tempatnya di neraka. Artinya kita nggak boleh berkata ini hadis Nabi, padahal itu bukan hadis Nabi SAW. Itu berdusta atas Nabi SAW, apalagi berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada kata la akhadna minhu bil yamin. La akhadna, kami akan ambil darinya bil yamin, dengan tangan kanan. Maksudnya Nabi Muhammad SAW ini akan dihabisi oleh Allah, atau dibunuh oleh Allah, akan dihukum, diadab. Kalau seandainya Nabi Muhammad berani apa? Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kita cepatkan aja ini ayat karena kita mau ambil ayat ke-47 di sini. Tsumma laqata'na minhul watin. Tsumma, kemudian laqata'na, kami akan potong. Apa yang dipotong? Minhul watin. Al-watin, kalau bahasa kita ini urat nadi. Urat nadi itu kan ada banyak, ada di sini, ada di leher, yang dia langsung alirannya ke jantung. Kalau dipotong
bisa menyebabkan kematian. Nah, itu yang disebut dengan bahasa kita ini urat nadi, bahasanya al-watin. Nah, seandainya Nabi Muhammad SAW tidak jujur, dia tidak amanah dalam menyampaikan ayat Al-Quran yang telah kami turun kepada Muhammad ini, maka kami akan menghukumnya dan membunuhnya di dunia ini dengan cara memotong urat nadinya. Tapi itu kan tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi karena Nabi SAW adalah seorang Nabi yang memiliki amanah yang sangat kuat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah berkata demikian? Kenapa Allah berbuat bahasa andai-andai ini? Jawabannya untuk meyakinkan bahwa Nabi Muhammad itu tidak berdusta. Kemudian di sini Allah katakan lebih menguatkan lagi. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Fama, ma di sini artinya bukan apa, tapi tidak. Ma itu dalam bahasa Arab bisa artinya apa, seperti misalnya madza, itu artinya apa. Kalau mahada, apa artinya itu? Ma apa, hada apa artinya hada? Ini berarti apa ini? Mahada. Nah, sekali lagi kita belajar lah ya. Mahada, hada kitabun. Coba saya bilang, saya apa? Tanya mahada, jawabnya hada kitabun. Dah satu aja, enggak usah banyak-banyak. Minggu depan belajar lagi insyaallah. Ya, lumayan lah bisa jadi orang Arab. Mahada. Ya, ajarkan juga anaknya bahasa Arab. Kalau kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum." Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahagian dari agama kalian. Makanya ada sebuah ungkapan yang dinasihatkan oleh para ulama-ulama kita. Mereka mengatakan bahwa jangan sedih tidak bisa bahasa Inggris karena tidak menguasai bahasa dunia, tapi sedihlah tidak bisa bahasa Arab karena tidak bisa menguasai bahasa Al-Quran. Mana lebih rugi? Tidak paham bahasa dunia ini, alam ini, atau tidak bisa paham bahasa Al-Quran? Hah? Al-Quran. Makanya tanamkanlah kepada anak-anak ini ya, supaya mereka itu mempelajari bahasa Arab. Bahasa Arab ini mahal Bapak Ibu rahimakumullah, karena lama belajar bahasa Arab, nggak bisa cepat, nggak ada orang bisa cepat bahasa Arab. Lama bahasa Arab. Bahasa Inggris bisa cepat. Kalau bahasa Arab tidak bisa, karena perubahan kalimat itu sangat banyak. Kata ganti bahasa Arab ini ada berapa? 14. Kalau kita kan tinggal dia, mereka. Kamu laki-laki sama perempuan sama. Dia laki-laki sama perempuan juga sama. Kalau dalam bahasa Arab enggak, beda. Itu sudah berbeda. Dan bahasa Arab itu walaupun lama, tapi insya Allah kalau kita ada niat, Allah akan mudahkan. Fama minkum, dan tidak ada minkum di antara kalian min ahadin, min ahad, min itu artinya dari, ahad seseorang, anhu hajizin. Hajizin itu artinya adalah menghalangi. Jadi kalau Allah ingin membinasakan Muhammad, maka tidak ada satupun yang akan bisa menolong Muhammad, dan tidak ada satupun yang bisa menghalangi Allah untuk membunuh Muhammad SAW apabila Nabi Muhammad SAW ini berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, di ayat ke-47 ini ada sebuah pelajaran penting yang bisa kita ambil, sebuah faedah penting sekali, bahwa merujuk kepada hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang kan gini ya Bapak Ibu, kita takut ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, hingga akhirnya apa? Resah, takut, nggak bisa tidur, macam-macam. Satu. Yang kedua, ada juga kita takut rezeki yang sudah kita dapat ini, yang sudah misalnya Bapak Ibu jualan atau usaha atau apapun, dan sekarang ini sedang apa? Masa-masa lancarnya gitu bilang. Lantas timbul kekhawatiran orang akan apa istilahnya itu, membuat sebuah usaha yang mungkin yang sama usaha tersebut, hingga akhirnya apa?
nanti rezeki kita itu jadi berkurang. Usaha kita jadi tersaingi, ya akhirnya mereka lebih sukses daripada kita. Manusiawi seperti itu ya, manusiawi. Sekarang mungkin Bapak Ibu berada pada posisi tertentu di pekerjaan. Ya mungkin jadi mandor, jadi apa lagi? Macam-macam lah posisi. Lantas kadang duduk di situ berpikir, takut ada yang apa? Geser. Apalagi apa? Ganti kepala dinas. Apa enggak udah resah tuh kan? Kalau udah ganti kepala dinas, udahlah ini. Kan gitu. Resah semuanya. Jadi takut orang mengganggu, takut rezeki kita diambil orang, jadi direbut orang, kedudukan yang kita inginkan juga diambil orang. Coba kita bisa ambil dari ayat ini bahwa kalau Allah sudah menetapkan segala sesuatu, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah sudah tetapkan rezeki kita itu dapat, maka tidak akan ada orang yang bisa mengambilnya. Kalau Allah takdirkan kita berada pada posisi itu, tidak akan ada orang yang mengambilnya. Dan kalau Allah tetapkan kita selamat, maka tidak akan ada orang yang mencelakakan kita. Ini sebuah hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak." Ketahuilah bahwasanya kalaupun semua manusia, bahkan jin juga, jin dan manusia berkumpul di suatu tempat untuk menolongmu dalam suatu urusan yang kamu inginkan, dan kamu ingin mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi ternyata Allah tidak menetapkan itu kamu dapatkan, maka itu tidak akan pernah bisa terjadi. Jadi walaupun banyak apa istilahnya itu, orang dalamnya sampai 1000 orang pun, kalau Allah tetapkan orang dalam ini tidak bisa merubah takdir Allah, ya sudah, nggak dapat juga. Dan ada orang yang nggak pakai orang dalam, tapi Allah tetapkan, maka dia pasti dapat. Dan ini yang harus dipahami oleh setiap kita. Bahkan sebaliknya di sini, walau istama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa qad kataballahu 'alaik. Kalau semua jin dan manusia berkumpul di tempat untuk mencelakakanmu, untuk menggesermu dari posisi itu, untuk mencelakakanmu karena mungkin ada orang yang dendam dan sebagainya, atau ingin merebut rezekimu, semuanya berkumpul untuk merugikanmu lah kalau bahasa kita. Tapi ingat, Allah tidak akan pernah mengambil itu semua kalau memang itu menjadi jatah. Maka kita juga perlu belajar dari salah seorang ulama yang terkenal dengan zuhudnya. Zuhud itu artinya adalah mengambil dunia sekedarnya saja untuk akhirat. Bukan berarti meninggalkan dunia. Salah. Kalau zuhud itu meninggalkan dunia, itu salah. Karena kita tidak boleh melupakan hidup kita di dunia. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari kehidupan akhirat dan jangan lupakan kehidupanmu di dunia. Dan Nabi SAW sudah mengajarkan itu kepada kita. Namanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Imam Hasan Al-Basri ini punya identik dengan zuhudnya. Zuhud itu tenang gitu, nggak takut, nggak khawatir, nggak stres sendiri, nggak resah sendiri terkait dengan rezeki, tadi pekerjaan dan sebagainya. Maka ketika ditanya oleh para murid-muridnya, ya Imam, masirul zuhdika fid dunya, wahai Imam, apa yang menjadi rahasiamu hidup zuhud di dunia ini? Kok tenang sekali hidupnya, kayak nggak punya masalah, kayak nggak punya beban, nggak ada rasa takut, nggak khawatir, tidak ada yang dia khawatirkan dalam hidup ini, terutama dalam masalah rezeki. Orang kan paling takut biasanya dalam masalah apa? Rezeki. Udah banyak pun rezekinya takut juga, udah tinggi pun posisinya takut juga. Nah, terkadang baru dilantik jadi wali kota udah resah dia, kayak mana nanti pemilu kedua ini yang terpilih atau enggak ini. Udah resah duluan gitu. Ya itu manusiawi. Coba kita belajar dari perkataan Al-Hasan Al-Basri mengatakan, salah satu sebab kenapa tenang hidup kita adalah alimtu anna rizqi lan ya'khudhahu ghairi fatma'anna qalbi. Saya sangat yakin bahwasanya rezeki saya itu tidak akan ada satupun orang yang mengambilnya, maka hatiku pun menjadi tenang.
Jadi percayalah kita kepada Allah Bapak Ibu, bahwa apa yang sudah jadi jatah kita tidak akan ada orang yang mengambilnya. Cuma terkadang ini yang tercela. Ada orang berambisi terhadap suatu kedudukan. Ambisinya tinggi. Pengennya jadi apa? Pengen jadi kepala aja, pengen jadi pimpinan aja. Ambisinya besar. Hingga akhirnya segala macam cara dia untuk bisa mendapatkan apa yang diambisikan. Jadi harus dipahami, keinginan untuk menjadi pimpinan itu boleh, tapi berambisi untuk menjadi pimpinan itu tidak boleh. Karena berambisi itu, ambisi itu ya, nafsu itu di apa namanya, di bahasa kita itu disetel atau disetir oleh setan. Maka tinggalkan. Dan mencintai apa namanya tadi, atau bahasa kita ini terlalu ambisi terhadap riasah namanya. Riasah itu kedudukan. Ya, mau jadi apa saja, mau pejabat dan sebagainya, itu sesuatu yang tercela dan sangat tidak baik. Diibaratkan oleh Nabi SAW seperti dua ekor serigala. Jadi orang yang terlalu berambisi terhadap apa namanya itu, tadi bahasa kita ini apa ya? Jabatan kalau bahasa kita itu, jika dibandingkan dengan dua ekor serigala itu, maka lebih ngeri lagi. Dua ekor serigala dalam artian serigala ini yang dia lapar, terus dikasih makan, maka dia akan apa? Cepat menerkam. Dan orang yang punya ambisi untuk apa namanya, terhadap jabatan itu lebih rakus lagi daripada serigala tadi. Maka Nabi SAW mengatakan, madibani ja'i'ani ursila fi ghanamin fa afsadalaha min hilsil mar'i 'alal mal wa syarab lidinihi. Nabi SAW mengatakan, dua ekor serigala yang dilepas apa namanya, yang dilepas kepada ghanam itu artinya kambing. Artinya kalau ini dilepas, ada kumpulan kambing, maka dua serigala ini akan buas dan dia akan menghabiskan tuh kambing apa namanya, ya sepuas dia gitu. Dan itu akan merusak kambing-kambing yang ada. Artinya gembala kambing itu bisa habis, bisa rusak. Dan apa namanya, kecenderungan orang untuk cinta kepada harta dan jabatan itu akan lebih merusak agamanya. Jadi ambisi terhadap harta dan ambisi terhadap apa tadi, jabatan, itu akan merusak agama kita. Sebagaimana dua serigala tadi itu akan merusak kawanan-kawanan kambing yang kita gembala tadi. Dan itu lebih rakus lagi orang yang apa namanya, haus harta dengan haus jabatan. Maka pertanyaannya adalah, bolehkah kita mencalonkan diri sebagai ya boleh menjadi apa? Kepling, apa lagi? Lurah, atau lurah gak dicalonin ya. Kepala desa, anggota dewan, apa lagi? Presiden lah atau apa. Boleh gak sih? Atau mencalonkan diri jadi kepala sekolah lah ada. Atau jadi ketua ranting gak? Boleh gak? Boleh gak? Kalau boleh, apa syaratnya? Nah, yang mau jadi pimpinan-pimpinan angkat tangan. Yuk kita atur yuk, jadi pimpinan mengaji di rantingan ini. Apa syaratnya coba, Bapak Ibu? Supaya kita tidak menjadi seperti apa tadi? Serigala yang buas tadi. Supaya nggak merusak agama kita, nggak merusak hidup kita, dan nggak merusak hidup orang lain. Buka Al-Quran surat Al-Qasas ayat 26. Ini dia syarat menjadi apa? Pimpinan. Syarat ingin menjadi pejabat. Syarat ingin menduduki suatu jabatan tertentu apa saja. Kalau ini ada pada kita, silakan ambil. Kalau enggak, bagus tidak usah kasih orang lain. Jangan sok paten kali. Karena amanahnya apa? Berat. Udah dapat surat Al-Qasas 26? Cerita Nabi Musa yang menolong dua orang wanita untuk memberi minum kepada kambing-kambingnya
Kemudian dua anak ini datang ke bapaknya, terkesan kepada kebaikan Nabi Musa. Kemudian kedua anak wanita ini berkata kepada orang tuanya bahwa jadikan dia atau kita pekerjakan dia, kita sewakan dia. Dan sebaik-baik orang yang kita pekerjakan, yang kita sewa, yang kita jadikan sebagai orang kepercayaan kita adalah apa? Al-Qawi Al-Amin. Al-Qawi Al-Amin. Maka kemarin itu sempat diplesetkan juga ini. Karena ada Jokowi, Amin, Jokowi, Kowi. Nah, itu ada pada Jokowi. Ma'ruf Amin, ada pada Amin. Nah, itu plesetan, nggak betul. Ya, itu salah satu apa kemarin itu kampanye tim suksesnya Pak Jokowi, tapi bukan Pak Jokowi yang kampanye kayak gitu. Itu nggak betul. Apa itu Al-Qawi? Apa arti Qawi? Kuat. Kuat dalam artian itu adalah mampu dia. Jadi harus mampu. Dia menduduki posisi apa di situ? Contoh ya, misalnya ya kita cerita sedikit ya. Cerita misalnya yang skala tinggi aja, misalnya kepala dinas gitu. Kepala dinas kesehatan, tapi dia bukan orang kesehatan. Itu mampu nggak? Nggak mampu seharusnya. Nah, itu dia contoh. Kemudian dia jadi kepala sekolah, tapi dia tidak pernah apa? Tidak pernah mengecam pendidikan S1 misalnya. Nggak tamat sekolah. Coba tamat SMA tok aja. Itu berarti nggak mampu. Kalau dulu ya. Kalau sekarang nggak bisa. Sekolah ini dia ada apa namanya ketetapan aturan-aturan, kemudian juga perkembangan ini ya namanya mutu pendidikan itu kan dia terus meningkat. Itu namanya tidak spesialisasinya. Ya, nggak bidangnya, nggak bisa. Nabi pernah berkata gini, "Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah." Ini dengarkan Bapak Ibu. Kalau segala urusan tidak diserahkan kepada apa? Ahlinya, tunggu apa? Kehancuran, rusak semua. Nggak bisa. Tahu dirilah kita ini. Kalau kita bukan ahlinya, jangan paksakan, nanti kita akan merusak orang banyak. Kalau seandainya ini ditanamkan dalam jiwa setiap orang, maka tidak akan banyak orang berebut menjadi pemimpin. Tidak akan banyak orang berebut menjadi pemimpin. Kenapa? Takut. Karena dia nggak ahli. Jadi yang dimaksud dengan qawi itu bukan hanya kuat orangnya. Tua silahkan. Nggak pun gagah-gagah kali silahkan. Mau cungkring kayak saya ini pun nggak apa-apa silahkan. Yang penting apa? Punya kemampuan dalam bidangnya. Silahkan. Yang kedua apa? Al-amin, yaitu amanah. Ini yang paling mahal. Masalahnya orang yang ahli dalam bidangnya itu banyaklah orang ahli dalam bidang masalah apa? Politik lah, dalam masalah tata negara apa semuanya ahli banyak. Sekolahnya sampai doktor juga, bahkan profesor. Tapi apa? Mencari yang amanah susahnya tak ampun kata orang Medan. Susah. Karena amanah itu nggak dipelajari. Amanah itu nggak dipelajari di sekolah-sekolah. Tapi amanah itu datang dari dalam diri kita. Karena apa? Latihan-latihan dan paksaan-paksaan untuk bisa menjadi orang yang amanah. Dan ingat, awal dari amanah itu apa? Jujur. Jadi jujur itu awal dari amanah. Orang yang tidak punya jujur tidak akan bisa amanah. Masih ada yang mau jadi niat nyalon jadi anggota dewan? Silakan. Yang penting mampu dan amanah. Itu pelajarannya. Jadi tenang aja lah kita. Jangan takut-takut kali terhadap dunia ini yang kita khawatirkan ini. Gak usah lah. Nah terkadang ini orang terlalu resah dia. Dia buka usaha, begitu lancar usahanya, kawannya buka usaha yang sama, stres dia, gak bisa tidur. Ya biar aja. Segala sesuatu sudah ditetapkan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Nih, tolong dijawab nih dua ungkapan ini. Mana yang benar? Kita yang paling kenal rezeki kita itu yang lebih kenal kita atau dia lebih kenal ke kita? Rezeki ini, dia lebih kenal ke kita atau kita yang lebih kenal ke dia?
Maksudnya adalah rizki itu kalau bahasa para ulama dulu gini. Rizki itu kalaupun kita salah jalan, nanti dia akan datang ke tempat di mana kita salah jalan. Artinya kita salah mencari arah rizki, seharusnya kita lurus nih. Tapi memang ternyata rizki kita pasti dapat hari itu. Walaupun salah jalan, rizki akan mendatangi kita. Gitu loh. Jadi bahasanya itu, rizki itu apabila kamu lupa di mana alamatnya, dia yang akan mengejarmu. Rizki itu. Bahkan supaya kita lebih kuat lagi, lebih matang lagi, lebih yakin lagi, lebih tenang lagi, enggak stres, enggak bingung, enggak semuanya. Allah samakan antara datangnya rezeki dengan datangnya mati. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis beliau, "Lau anna ahadakum haraba min rizqihi kama haraba min mautihi la adrakahu rizquhu kama adrakahul maut." Kalau ada orang yang lari dari rizkinya, maksudnya udah nggak mau lagi orang dapat duit, saking apa banyaknya, maka rizkinya akan tetap mengejarnya, sebagaimana kematian juga akan mengejarnya. Dan kita tidak akan pernah meninggal sebelum Allah sempurnakan rizki kita yang telah Allah tetapkan kepada kita. Dan rizki kita ini sudah Allah tetapkan. Bapak Ibu jadi apa sekarang? Sekarang posisi apa sekarang ini? Itu sudah tertulis 50.000 tahun sebelum apa? Penciptaan langit dan bumi, dan semua terjamin. Jadi terkadang manusia ini salahnya adalah meresahkan sesuatu yang sudah Allah jamin, dan merasa aman terhadap sesuatu yang belum Allah jamin pada dirinya. Apa contohnya? Meresahkan sesuatu yang sudah Allah jamin, ya rizki, termasuk jodoh, termasuk anak, semuanya itu sudah Allah jamin, semuanya. Dan kita merasa nyaman dengan sesuatu yang belum Allah jamin. Apa itu? Kita ini terlena hidup di dunia, sementara akhirat belum pasti kita masuk surga atau masuk neraka. Itulah. Maka pelajaran seperti ini yang perlu ditanamkan betul-betul dalam diri kita, supaya kita ini nggak menzalimi orang. Kenapa ada orang nggak sabar, nggak akhirnya apa? Jualan pun harus nokoh jualannya. Kenapa? Karena takut nggak dapat rezeki. Pekerjaan yang halal pun itu berani dia tinggalkan untuk berubah kepada pekerjaan yang haram. Kenapa? Takut tidak dapat rezeki. Cara yang halal pun itu ditinggalkan karena takut tidak dapat rezeki. Padahal Nabi SAW pernah mengajarkan kepada kita dalam masa rezeki ini ya. Kalau bahasa Nabi itu ya, apabila rezeki kalian lambat datangnya, fa'ajmilu fit talab wala tatlubuha bi maksiatillah. Dengarkan ini Bapak Ibu, mudah-mudahan menjadi nasihat bagi kita, karena manusia ini suka lupa dengan rezeki, hingga akhirnya dia berani melakukan sebuah maksiat kepada Allah. Nabi mengatakan, apabila rezeki kalian lambat datangnya, maka mintalah kepada Allah dengan cara yang baik. Mintalah kepada Allah dengan cara yang baik. Dekatkan diri kepada Allah, banyak beramal soleh, karena takwa lebih dekat kepada rezeki. Rezeki kita itu tergantung dengan ketakwaan kita. Solat kita juga akan mempengaruhi rezeki kita. Anak kita rajin solat, Allah akan jadikan rezeki kita lebih cepat datangnya. Jadi kalau rezeki kita lambat datangnya, maka carilah dengan cara yang benar. Yang kedua kata Nabi SAW, fala tatrubuha bi maksiatillah. Jangan pernah kalian melanggar jangan pernah kalian bermaksiat kepada Allah dengan harapan rezeki kalian itu kalian dapatkan. Artinya diambil dengan cara yang haram. Ya, itu sebagai nasihat. Sengaja saya perpanjang karena ini penting terkait dengan rezeki. Manusia terfitnah dengan rezekinya. Baik, rahimakumullah, kita pindah pada ayat yang selanjutnya. Itu ada kata wa innahu latadkiratun lil muttaqin. Sesungguhnya dianya itu Al-Qur'an. Latadkiratun, tadkirah itu artinya nasihat, peringatan, petunjuk juga bisa. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Saya bacakan di sini tafsir As-Sa'di. Ya, saya bacakan tafsir Sa'di yang kita pegang ini. Apa yang dimaksud dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an itu sebagai tadkirah. Tadkirah itu peringatan, sebagai nasihat, petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Yatadakkaruna bihi masalihad dinahum wa dunyahum. Bahwa Al-Qur'an ini adalah sebagai nasihat untuk kemaslahatan agama dan dunia. Apa yang bisa kita ambil dari perkataan Sa'di ini? Ini pertama, maksud dari tadkirah lil muttaqin, Sa'di mengatakan bahwa Al-Qur'an ini sebagai
kemaslahatan bagi manusia, baik agamanya ataupun dunianya. Maka maksud dari perkataan Sa'di ini bahwa Al-Quran itu berlaku dan Al-Quran itu tetap memiliki kemaslahatan kapanpun dan dimanapun, dia tidak terikat dengan waktu dan tempat. Jadi tidak ada istilah Al-Quran ini udah kasep gitu. Al-Quran ini sejak turun sampai sekarang sudah berapa ribu tahun? Berapa lama? Hah? Berapa lama ini Al-Quran jaraknya sama kita sekarang? Sekarang sudah tahun berapa Hijriah? 1143 Hijriah. Tambahkan 10 tahun 13 tahun Nabi SAW di Madinah, di Mekah. Berarti jadi berapa? Hah? 1156 tahun yang lalu ini Al-Quran. 1456 tahun yang lalu ini Al-Quran dari kita udah jaraknya. Masihkah kita ada keraguan bahwasanya ada ayat Al-Quran yang sudah nggak bisa dipakai lagi untuk kita? Bisa? Bisa kita atau boleh kita beranggapan demikian? Nggak boleh, nggak bisa. Karena Al-Quran ini yang buat Allah. Dan isi Al-Quran dari mulai awal sampai akhir itu adalah mengatur segala macam aspek kehidupan yang sifatnya kemaslahatan bagi manusia. Makanya dalam agama kita ada namanya al-masalih al-mursalah namanya. Ini sebuah kaidah fikih disebut dengan istilah al-masalih al-mursalah. Mursalah yaitu kemaslahatan yang diutamakan dalam agama kita. Saya kasih contoh kecil. Ya, saya kasih contoh kecil bahwasanya kemaslahatan itu dalam agama kita sangat diutamakan, bersumber dari Al-Quran ini adalah isinya kemaslahatan bagi semua umat. Contoh, ini contoh dalam masalah ibadah. Ada orang dia punya masalah di di lambung. Jadi dia kalau puasa satu hari bisa sakit. Itu. Satu hari puasa dia sakit. Tapi dia paksakan puasa. Dan betul, dia jadi sakit. Secara hukum puasa itu wajib, kan gitu. Nggak apa-apalah mati daripada nggak puasa. Secara hukum kayak gitu. Tapi ternyata maslahat dalam agama kita berbeda. Bicaranya nggak kayak gitu. Jangan kamu mencelakakan dirimu walaupun dalam urusan ibadah. Maka apa? Tidak apa-apa kamu tidak puasa, yang penting kamu sehat. Kamu bisa ganti dengan cara apa? Bayar fidyah atau ganti pada hari lain nanti kalau ketika kamu sehat. Itu namanya maslahat yang besar. Maslahat yang lebih besar. Itu kalau skala kecil dalam kehidupan kita. Kalau skala lebih besar lagi dalam masalah bermasyarakat, dalam kaitannya dalam dalam kehidupan bermasyarakat lah kita katakan. Maka kalau dalam masalah-masalah yang sifatnya bermasyarakat ini, kepentingan pribadi, ini kaidah dalam agama kita, masalih mursalah, kepentingan pribadi itu kita kesampingkan demi kepentingan maslahat bersama. Ini dalam masyarakat, contohnya apa? Ibu sedang puasa, hari ini sedang puasa. Kemudian berkunjung ke rumah kawan, sampai di rumah kawan disediakan makanan banyak. Dan dia nggak ngasih dan dia nggak beli, tapi ini betul-betul dia masaknya sengaja karena ibu datang repot-repot dia di atau mungkin dia beli sana kemari sibuk. Begitu sampai di situ di atas meja, ibu bilang apa? Maaf ya, saya puasa. Boleh ini? Boleh ini? Nggak boleh. Ini salah satu contoh apa? Maslahat lebih besar. Maslahat tadi apa itu? Puasa untuk kita. Tapi apa? Maslahat untuk masyarakat tadi itu, silaturahim bersama kita dan sebagainya itu harus lebih dijaga daripada kepentingan pribadi. Apalagi kalau lebih luas. Makanya Al-Quran ini isinya banyak terkait dengan maslahat. Kalau kita berpegang teguh pada Al-Quran, maslahat dunia dan akhirat itu akan kita dapat. Termasuk juga maslahat bernegara. Apalagi dalam masalah ini ya Bapak Ibu rahimakumullah. Dalam masalah bernegara ini, negara kita ini, ada bendera sekarang Bang ya. Negara kita ini, negara Republik Indonesia ini kan majemuk nih, banyak sekali
sukunya, banyak sekali agamanya, berbeda ini segala macam. Al-Quran sudah mengajarkan bagi kita. Nanti akan disebutkan di bawah sedikit lagi, itu contoh bagaimana Nabi telah mengajarkan bermuamalah kepada orang kafir. Jadi kita nggak sibuk lagi istilah toleransi yang kebelabasan itu jangan sampai lagi, karena Nabi sudah mengajarkan di sini, nanti kita bisa mengikutinya. Jadi kembali kepada perkataan Sa'di bahwa Al-Quran ini itu sebagai petunjuk bagi orang bertakwa, dan Al-Quran ini terus berlaku bagi agama dan dunia kapanpun dan dimanapun. Kemudian yang kedua, Al-Quran ini sebagai petunjuk dalam hal apa? Yudzakiruhum al-aqaid ad-diniyah. Ini yang paling nomor satu, bahwa Al-Quran ini mengingatkan dan mengajak serta memberikan petunjuk bagi manusia dalam masalah akidah dalam beragama, keyakinan dalam beragama. Ini dalam masalah apa? Tauhid. Jadi yang pertama, Al-Quran itu petunjuk untuk seluruh manusia, dan itu berlaku kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, Al-Quran ini petunjuk bagi manusia dalam masalah akidah yang benar, tauhid yang benar. Dan di sini Al-Quran itu kan mengajarkan kepada kita bahwa berdoa kepada selain Allah itu sebuah kesyirikan. Kepada siapapun ya. Yang penting kepada selain Allah. Apakah kepada pohon, kepada patung. Ya, kita lihat beberapa ada di beberapa daerah. Ternyata bukan di negara kita nggak ada. Di negara-negara tertentu ada yang berdoa kepada hewan. Ya, berdoa kepada hewan. Ya, misalnya sapi dijadikan sebagai Tuhan, bahkan tikus pun dijadikan sebagai Tuhan, sebagainya. Itu butlan itu artinya batal lah akidah itu. Lalu berdoa kepada orang yang sudah meninggal, terutama di kuburan-kuburan dan sebagainya, itu juga bahagian yang harus diingatkan. Kemudian Al-Quran ini juga dalam masalah akidah mengingatkan kembali kita, yang pertama tadi berdoa kepada Allah itu sebuah kesyirikan. Kemudian juga Al-Quran ini mengingatkan kepada kita untuk tidak meminta pertolongan kepada selain Allah, di antaranya jin. Seperti yang sudah kita katakan kemarin dalam masalah perdukunan. Bagaimana banyak orang juga minta tolong kepada dukun. Dan ingat, setiap dukun yang kita minta tolong kepadanya dalam hal apapun, ketahui bahwasanya dukun itu biasanya minta tolong kepada jin. Jadi letak syiriknya di situ. Karena jin itu membantu kita melalui perantara dukun. Dan ini harus kita hindari, dan ini banyak terjadi ya, terlalu banyak terjadi di masyarakat kita ini dalam masalah minta tolong kepada jin ini melalui dukun, terkadang juga untuk menyantet orang, guna-guna orang, kemudian juga minta supaya dagangannya laris, apalagi supaya minta pemanis, atau lagi macam-macam lah, yang jimat-jimat yang ditempel-tempel, dipakai-pakai untuk berobat lah dan sebagainya. Itu tinggalkan, nah, itu bahagian dari bentuk kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga bahagian dari Al-Quran ini ya, mengajak atau memberikan hidayah dalam masalah akidah. Di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana agar kita ini minta perlindungan hanya kepada Allah. Jadi kalau tadi minta tolong hanya kepada Allah, kemudian Al-Quran itu isinya juga kita minta perlindungan hanya kepada Allah. Yang lebih jelas adalah dua surat terakhir, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Tapi terkadang orang nggak yakin dengan hanya minta perlindungan kepada Allah saja, tapi dicampurkan. Terkadang kan gini, orang kalau pakai jimat, paling dia bilang apa? Ya jimat ini kan sebagai sebab saja. Tetap saja kami berdoanya supaya selamat, Allah yang menentukan. Apa hukumnya? Syirik. Sama, hanya saja syirik kecil. Ya, kalau jadikan jimat-jimat sebagai sebab saja, tetap kami minta tolong kepada Allah, maka ini syirik kecil. Sama seperti ya, memang Ustaz kami datang ke orang pintar, tapi kan sebagai sebab aja lah, sarana saja. Juga kami mintanya kepada Allah, minta kesembuhannya kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya benar, tapi caranya itu tidak diperbolehkan dalam agama, dan itu bahagian dari bentuk kesyirikan. Datang kepada dukun itu bahagian dari bentuk kesyirikan. Termasuk juga ketika Al-Quran ini menjelaskan akidah yang benar kepada kita, itu menghilangkan anggapan-anggapan apa yang disebut dengan istilah takhayul. Takhayul itu apa? Kalau bahasa kita ini mitos namanya, Pak. Takhayul, ya, TBC, apa itu? Takhayul bid'ah khurafat. Takhayul itu ya mitos, seperti misalnya yang banyak yang ditakuti orang mitos itu apa? Anggapan. Contoh yang paling ditakuti orang.
Hah? Apa? Celaka gara-gara apa? Nabrak kucing, takut kali, harus diganti. Buka baju yang dipakai untuk dinabrak itu dipakai harus dibungkus. Untuk apa? Nah, apalagi yang ditakutkan orang lagi? Ibu-ibu biasanya. Hah? Inilah apa namanya, darah manis itu. Yang mau nikah, darah manis, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh keluar rumah. Jadi sesak pipis dia kayak mana? WC di belakang kayak di kampung-kampung dulu gimana ya Pak? Hah? Yang gitu-gitu tuh. Apalagi kalau udah mimpi lepas giginya yang paling atas, dah meninggal lah bapaknya. Nah gitu-gitu. Itu namanya apa? Takhayul. Kalau bahasa kita apa? Mitos. Kalau bahasa Nabi tatoyur namanya. Yaitu anggapan terjadi bahaya terhadap apa yang kita lihat, atau terhadap apa yang kita lihat dalam mimpi kita, atau kejadian-kejadian tertentu, atau adanya hewan-hewan tertentu dan semuanya. Itu bagian dari takhayul, mitos yang diberantas oleh Al-Quran. Al-Quran tidak tidak mengizinkan itu ada pada diri seorang muslim, karena itu merusak akidah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau khurafat itu bedanya sama takhayul. Kalau takhayul itu anggapan, keyakinan. Tapi kalau khurafat itu dia terkait dengan benda-benda tertentu yang diyakini. Itulah jimat-jimat. Jimat ini kan sering saya sampaikan ya Bapak Ibu, jimat itu ada dua macam. Yang pertama, jimat yang didapat dari dukun. Kalau itu syiriknya dua kali. Syirik ke dukun yang pertama. Yang kedua, syirik pakai jimatnya. Yang kedua, jimat itu dibuat sendiri, beli sendiri, buat sendiri, rangkai sendiri. Dan ini banyak. Saya masih ingat sekali waktu masih SD itu, zaman-zamannya film-film apa itu, Nyi Roro Kidul, Nyi Brorong katanya. Itu kalau nggak pakai penangkalnya, nanti bisa diculik kita tiba-tiba malam tidur, besok pagi udah ke laut, nanti kita tengah laut hilang katanya. Pakai apa? Benang 3 warna, merah, putih, hitam. Kan buat sendiri. Ibu-ibu yang hamil bawa peniti sana kemari, terkadang bawa ini bawa itu segala macam. Itu namanya apa? Khurafat. Dan itu harus apa Bu? Bawang putih diapain? Dikantongin. Untuk apa? Supaya apa Bu? Itu. Berarti ibu pernah ngamalkan tobat Bu. Tobat tuh, harus tobat. Kalau enggak nanti bahaya masuk neraka ibu. Dulu ya alhamdulillah, sekarang udah ngaji udah tinggalkan insyaallah. Ya, itu namanya khurafat. Tinggalkan segala macam bentuk khurafat apapun, bahkan jangankan benda-benda seperti itu ya Bapak Ibu. Al-Qur'an saja pun, Al-Qur'an, bacaan ayat Al-Qur'an yang kita kantongin itu, Al-Fatihah taruh di tas, taruh di dompet, taruh di dalam uang, taruh di dalam Al-Quran. Dan banyak ini pedagang-pedagang ya, 100.000, 200.000 taruh dalam Al-Quran supaya nggak dicuri sama tuyul. Boleh nggak sih itu? Ya kalau uang disimpan dalam Al-Quran supaya nggak dicuri sama tuyul, ini namanya penghinaan terhadap Al-Quran. Ya. Dan itu kalau jumhur sahabat mereka mengatakan bahwasanya kami membenci jimat-jimat yang berasal dari Al-Quran. Itu perkataan sahabat. Artinya kami nggak mau menjadikan Al-Quran yang kami tulis dan kami catat ini sebagai apa? Jimat. Kami nggak mau. Makanya sampai sekarang ini banyak ulama, walaupun ini khilaf, banyak ulama yang tidak memperbolehkan menempel atau menggantung-gantungkan bacaan-bacaan Al-Quran di dinding-dinding rumah, termasuk ayat kursi, Yasin, apalagi ayat 1000 dinar. Nggak ada itu 1000 dinar. Tak dari mana pun 1000 dinar ya. Nggak ada. Cari sampai kapanpun di kitab hadis yang apa penamaan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, itu dengan penamaan apa tadi? 1000 dinar itu nggak ada. Itu ayat dipahami oleh orang sebahagian, dan ini kesalahan adalah kalau kamu susah rezeki baca ayat ini, rezekimu akan lancar. Kalau kamu dalam bahaya baca ayat ini, maka Allah akan menyelamatmu dari bahaya. Memang isi ayatnya benar,
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Itu kalau diamalkan, bukan dibaca. Yang baca tukang main judi supaya nggak ketangkap sama polisi, ya nggak bisa. Dia dikejar-kejar sama polisi karena main judi. Sembunyi baca tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya tawakal sama Allah. Bukan itunya, tapi apa? Pengamalannya. Karena siapa yang bertakwa kepada Allah, bertakwalah kita kepada Allah, maka Allah akan berikan kita jalan keluar dari segala macam bahaya yang kita hadapi. Allah akan tambahkan rezeki kita dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Itu benar. Tapi penamaan 1000 dinar pun ditempel-tempel di sana sini. Itu banyak ulama yang nggak membolehkan. Tapi Allah alam, intinya adalah boleh masih kita menempelkan atau memasang kaligrafi atau al-fatihah atau apa, silahkan. Tapi ingat, hanya sebagai apa? Nah, sebagai bentuk apa istilah itu ya? Aksesoris perhiasan rumah, silahkan. Tapi jangan dianggap pas pula ditaruh di atas pintu surah Al-Fatihah atau ayat kursinya, amanlah berarti malam ini jin gak ada yang masuk ke dalam rumah. Gak bisa, gak berguna. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu kalau masuk rumah gak baca bismillah, yang ada apa? Pulang ke rumah bawa setan. Ini banyak ini orang-orang yang pulang ke rumah bawa setan, bahkan sampai di rumah kasih makan setan. Kapan itu? Masuk rumah gak baca bismillah, pas makan juga gak baca, atau sebelum makan tidak baca bismillah, setan akan masuk ke dalam rumah kita kalau kita gak baca bismillah. Itu contoh bahwa Al-Quran ini memberikan hidayah, petunjuk kepada kita dalam masalah akidah. Tinggalkan itu dalam urusan-urusan yang sifatnya takhayul dan khurafat. Dan sebagai faedah juga Bapak rahimakumullah, bahwa Al-Quran ini menyelamatkan akidah kita dari kesalahan. Bahwa ya sekarang sedikit ya sih, saya ingin bahas sedikit aja supaya kita tidak salah dalam hal ini. Karena kan kita ini beragama di Indonesia, kita beragama di Indonesia ini, itu agak sedikit ada dilema. Dilema dalam artian apa? Karena agama kita ini kan, agama ini kan sifatnya apa ya? Pemaksaannya. Agama ini maksa ya. Agama kita kan beragama, kita dipaksa. Kemudian juga agama ini kan klaim, benar atau salah, surga atau neraka, sesat atau tidak sesat, kan gitu. Ya agama kita kan mengeklaim bahwasanya siapapun yang beragama di luar agama Islam, maka dia di mana dia nanti di hari kiamat? Neraka. Kan gitu kan. Tapi kalau kita terlalu membuka ini ke ranah yang lebih luas dalam hidup bermasyarakat, kalau di Indonesia ini kita nggak bisa seperti itu kan. Agak sedikit dipermasalahkan. Banyak ustaz-ustaz sekarang ini yang dipermasalahkan gara-gara tadi klaim seolah-olah agamanya yang paling benar. Ini nggak bisa. Di Indonesia ini ada agama yang diakui, jangan semuanya mengaku agama yang paling benar. Sederhana saja kaedahnya. Saya sampaikan bahwasanya dalam Al-Quran ini Allah sudah jelaskan bahwasanya inna dina indallahi Islam. Agama yang paling Allah ridhoi adalah agama Islam. Kemudian Allah katakan dalam Al-Quran juga, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka agamanya enggak diterima oleh Allah. Dan nanti di hari kiamat dia akan menjadi orang-orang yang sesat. Jadi, kalau kita tidak, supaya kita tidak terfitnah dengan kesatuan negara kita di Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya, maka berlakulah ayat Al-Quran satu ayat setelah setelah ayat kursi. Itu ada kata apa? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Terus dikuatkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waladina. Sudah, ini agama kami. Keyakinan agama kami menyatakan bahwasanya Islam agama yang paling benar. Dan siapapun mencari agama selain agama Islam, maka dia tempatnya di neraka. Itu dalam agama kami. Itu keyakinan kami. Kalau dalam agama kalian, silahkan sesuai dengan agama kalian. Maka saling menghargai antara satu dengan yang lain. Udah gitu aja, putus perkaranya. Dan tidak usah dipaksakan. Terkadang terlalu memaksakan, inilah yang kita khawatirkan. Ada namanya ulama su yang diajarkan, yang telah diwanti-wanti oleh Nabi Sallam, ya, yang di Indonesia ini pun sudah mulai ada 1-2 bermunculan, ya, dengan membawa label-label tertentu. Kalau dulu namanya jaringan Islam
liberal menyatakan bahwasanya semua agama itu apa? Sama, karena sama-sama mengajak apa? Kebaikan, ngajak kepada surga. Nggak ada agama yang nyuruh kita mabuk, nggak ada agama yang nyuruh kita berzina, nggak ada agama yang nyuruh kita mencuri. Semuanya agama. Agama itu sama, nggak bisa. Itu istilahnya apa itu? Pluralisme namanya. Semua agama itu sama, tidak bisa. Kalau dalam keyakinan agama kita tidak demikian. Mungkin kalaupun kita skala bernegara, sederhananya adalah semua agama mengajak kepada kebaikan. Mungkin itu bisa ditahan, cukup sampai situ aja. Ya mungkin kita sepakat, karena tidak ada agama yang tidak mengarah kepada kebaikan. Tapi kalau kita katakan semua agama itu sama, berarti nanti masalah ini. Berarti tidak ada agama yang salah, semua agama itu benar. Sementara Islam tadi bilang apa? Hanya Islam agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang mencari agama selain Islam, itu akan masuk ke dalam neraka. Dan itu harus dipertahankan oleh kita semua. Karena memang Allah katakan dalam Quran tadi, la ikrah fid din, tidak ada paksa dalam agama. Dan ini juga sekaligus saya sampaikan sedikit lagi ya, satu lagi ini perkataan Sa'di. Nanti sekaligus saya contohkan bahwa agama Islam ini agama yang sempurna. Di sini ada kata wal akhlaqul mardiyah. Jadi Islam itu atau Al-Quran ini tadi yang pertama membawa kemaslahatan dunia akhirat bagi semua manusia. Yang kedua, menyelamatkan dari keyakinan-keyakinan yang rusak. Seperti yang kita sebutkan tadi, dari datang ke dukun, doa kepada selain Allah, percaya kepada jimat-jimat, pada khurafat dan sebagainya, termasuk juga dari anggapan agama itu sama. Kemudian Al-Quran ini membawa kepada al-akhlaqul mardiyah, itu akhlak-akhlak yang Allah ridhoi. Jadi apa disebut dengan istilah akhlakul karimah? Jangankan kepada sesama muslim ya. Ini saya ambil satu saja, walaupun sudah saya siapkan tadi beberapa contoh-contoh akhlak yang baik yang harus kita ikuti dalam Al-Quran ya. Saya kasih contoh satu saja. Perintah Allah dalam Al-Quran, kalau ada orang menzalimi kita balas dengan kezaliman juga atau bagaimana? Apa? Hah? Ya, balas dengan kebaikan. Pertanyaannya, mampu nggak? Hah? Udah diamalkan belum? Harus. Ini akhlak yang ada dalam Al-Quran, yang orang-orang yang hatinya benar, yang hatinya murni itu, kalau dia mencari kebaikan, kebenaran, dia akan terkejut dengan akhlak Al-Quran. Bagaimana mungkin orang yang dizalimi disuruh apa? Membalas kepada orang yang menzalimi tadi itu dengan kebaikan, bahkan lebih besar lagi kebaikannya. Habis itu suruh apain? Suruh doain supaya dapat apa? Dapat hidayah. Agama mana yang mengajarkan itu? Dan itu ada pada Al-Quran. Dan saya contohkan dua hadis. Yang ini itu tadi kepada muslim. Ini yang sama orang kafir. Ada, kalau saya tanya dulu, Nabi itu meninggal gara-gara apa? Sebab Nabi meninggal itu gara-gara apa? Hah? Gara-gara ajal Allah, itu ya betul memang. Hah? Gara-gara apa? Sebabnya itu apa? Sakit. Nah, sebab beliau sakit itu apa? Salah satunya yang paling dominan. Hah? Ya, karena Nabi diracun. Sama siapa? Seorang wanita Yahudi. Racunnya ditaruh di mana? Di kambing, di makanan maksudnya, ya, di kambing yang dimasak. Coba lihat ini. Inilah akhlak Nabi SAW. Akhlak Nabi yang kepada non muslim. Jadi kita ini gak usah diajari lagi bagaimana cara berakhlak kepada non muslim, karena Nabi sudah mengajarkan. Jadi Islam ini tidak usah diajari lagi bertoleransi, karena Islam sudah mengajarkan sejak dulu. 1400 tahun yang lalu Nabi sudah mengajarkan bagaimana cara bertoleransi, hidup bersama non muslim dalam tempat yang sama. Yahudi lagi. Kalau secara timbangan agama kita, mana lebih lebih bahaya bagi kita, orang Yahudi atau orang Nasrani? Yang lebih membahayakan agama kita itu orang Yahudi atau orang Nasrani? Yahudi. Yahudi itu lebih membahayakan bagi agama kita daripada Nasrani, karena orang Nasrani ini, ya ini kita sedikit tambahkan aja. Orang Nasrani ini, mereka menyebarkan apa istilahnya itu? Misionerisnya itu. Membuat orang supaya masuk ke dalam agama mereka itu karena apa juga? Karena kecintaan.
Sayang. Kenapa dibilang sayang? Nah, kita ini dibilang apa? Domba. Domba yang apa? Sesat. Jadi kalian salah jalan. Sayang kami sama kalian, kalian salah jalan, makanya kami ambil kalian. Gak apa-apa lah, kami fasilitasi, kami kasih ini semuanya supaya kalian selamat. Ini cinta kami kepada kalian. Makanya mereka berdakwah dengan apa? Dan kasih sayang, pengorbanan. Kalau Yahudi beda. Lihat orang Islam itu seperti lihat apa? Kalau bisa dibantai sehabis-habisnya. Beda. Tapi ingat ini Yahudi, wanita Yahudi datang kepada Nabi SAW bawa apa? Bawa kambing, paha kambing. Apa namanya? Makanan yang paling disukai Nabi adalah ini. Yang hobi-hobi kambing ini bagus nih. Dengarkan baik-baik. Alaikum bihadzal ghanam fa inna akhdaha barakah. Makanlah daging kambing karena daging kambing itu banyak keberkahannya. Paten nih yang bilang. Masak kambing ya, Bang? Yang takut makan kambing, jangan takut makan kambing, enggak stroke insyaallah. Makanya jangan dikari. Cara masaknya yang salah. Ya, bukan kambingnya yang salah. Kambing sehat. Dia bawa kambing, daging kambing, kemudian daging itu sudah ditaruh racun. Yang ngasih wanita Yahudi. Begitu sampai kepada Nabi SAW diterima. Karena sebagai apa? Muamalah, penghormatan. Jangan sampai nggak terima karena Nabi SAW mengatakan kalau dua hal kita dikasih orang nggak boleh kita tolak, makanan dan parfum, minyak wangi. Nabi terima. Begitu mau dimakan sama Nabi, dagingnya dari kambingnya berbicara, daging kambing yang sudah dimasak tadi bicara. Ya Rasulullah, la takulni fa inni masmumah. Ya Rasulullah, jangan makan aku karena aku sudah diracuni. Dagingnya ngomong demikian. Tapi Nabi makan nggak? Tetap dimakan sebagai bentuk apa tadi? Menghormati. Ini yang namanya apa? Toleransi. Dalam masalah muamalah yang tidak ada kaitannya dengan akidah, nggak apa-apa. Dan ini jadi dalil bahwasanya kalau kita dikasih makanan sama orang non muslim, kita apa? Terima. Tapi jangan ditanya, ada racunnya nggak nih? Selagi itu bukan yang haram. Kan kemarin ada pertanyaan tuh. Dikasih makanan sama apa? Kue bakul. Kue bakul itu isinya apa sih? Antarkan ke rumah saya dulu sekali, Bu. Biar tahu isinya apa. Ada nggak yang haram di situ? Nggak ada. Ya udah, makan. Nabi aja makan kambing yang dipotong sama orang Yahudi, karena sembelihan orang Yahudi itu halal bagi kita. Itu tidak diragukan lagi. Dan ini jumhur ulama mengatakan orang Yahudi dan Nasrani yang nyembelih hewan sekarang pun itu masih halal sama kita. Walaupun ada sedikit perbedaan tapi khilaf yang kecil, tapi intinya adalah bahwa itu masih dibolehkan. Selagi bukan B1 dan B2 yang mereka kasih ke kita. Contoh yang kedua, ya contoh muamalah Nabi, akhlak Nabi. Al-Qur'an mengajarkan kepada kita tentang akhlak yang baik. Akhlak Nabi kepada non-muslim. Yang sekali lagi saya katakan, kita nggak perlu lagi diajari bagaimana bertoleransi karena Nabi sudah mengajarkan kepada kita. Nabi SAW itu punya pengalaman kepada salah seorang Yahudi juga, tapi ini anak-anak masih kecil. Anak-anak itu banyak bantu Nabi SAW. Ketika anak ini sakit dijenguk oleh Nabi SAW. Nabi menjenguk orang sakit dan dia bukan beragama Islam. Dan ini jadi dalil bahwasanya menjenguk orang non muslim yang sakit itu dianjurkan, boleh. Apalagi kalau kita ada harapan supaya dia itu memiliki cenderungan terhadap Islam. Kalau kawan kita sakit, ya silahkan datang selagi walaupun dia Nasrani, silahkan. Ini yang namanya toleransi. Ini namanya akhlak. Silahkan. Tapi dalam masalah akidah janganlah dipaksa-paksa. Ya, janganlah sampai kemarin juga ada viral pula potongan video yang mengatakan bahwasanya di Al-Quran tidak ada larangan kok kita mengucapkan selamat Natal. Enggak ada, anjing aja di dalam Al-Quran enggak ada larangan dimakan. Ada, cari anjing larangan dalam Al-Quran dimakan. Enggak ada. Jadi jangan semua itu yang penting di Al-Quran enggak ada, maka udah jangan dicari-cari yang lain. Jangan kayak gitu dalam beragama ini. Karena kita punya
apa namanya ya? Maqasid syariah namanya. Maqasid syariah ini adalah sebuah kaedah-kaedah yang diambil dari Al-Quran dan hadis, yang dijadikan sebagai apa? Ketentuan. Dalam masalah apa tadi? Misalnya dalam masalah ucapan selamat Natal, sampai berani saya bayar sekian puluh juta, 100 juta, siapa yang mengatakan selamat Natal itu haram karena nggak ada dalam Al-Quran. Itu nggak kayak gitu dalam beragama kita. Sederhananya gini, sesuatu yang paling Allah benci di dunia ini adalah pernyataan Allah punya anak. Dan dalam Al-Quran kan ada isinya. Yang saya sebutkan kemarin, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, itu kan pembela Allah membuat satu ayat, satu surat, menyampaikan satu surat yang isinya pembelaan terhadap Allah sendiri. Bahwasanya Allah nggak punya anak dan sebagainya, kan gitu. Karena apa? Karena ada tuduhan itu, Allah sangat benci itu, nggak suka. Nah, lantas ucapan selamat itu, selamat Natal ini, itu kan mengandung arti yang luas. Apa arti yang luas di situ? Bahwa tanggal 25 apa itu? Desember itu diperingati sebagai hari apa? Kelahiran kan? Kelahiran siapa? Kelahiran Nabi Isa. Kelahiran Nabi Isa. Berarti kalau kita mengucapkan selamat Natal, itu artinya adalah selamat atas kelahiran anak Tuhan. Boleh ini? Tak boleh, itu dia. Masalahnya di situ. Makanya kita istiqomahnya di situ. Makanya fatwa Majelis Ulama, mereka mengatakan istiqomah bahwa mengucapkan selamat Natal itu nggak boleh. Dalam apa? Dalam fatwa Majelis Tarjih Pusat Muhammadiyah juga sama, mengucapkan selamat Natal juga tidak diperbolehkan karena mengandung makna yang mengarah kepada selamat atas kelahiran anak Tuhan, anak Allah. Sementara Allah tidak pernah punya anak. Ya, Allah a'lam. Kita cukup sampai situ, nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Allah a'lam. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, silakan. Mic-nya, Ustaz. Mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Menanggapi yang seperti yang viral belakangan Ustaz mengenai sesajen. Jadi ada pula, kalau nggak salah saya baca, Majelis Ulama mungkin di Surabaya, Jawa Timur, mengatakan bahwa sesajen itu bukan suatu hal yang hanya untuk setan atau untuk apa, tapi juga ini diperuntukkan untuk Allah. Satu itu Ustaz. Kemudian kita juga ada ulama dan ada juga ada beberapa budayawan yang Islam Muslim yang mengatakan sesajen itu bukan untuk itu untuk Allah kan. Dan kemudian satu lagi mengenai sebagai kita orang Indonesia, mungkin bagaimana cara kita dalam mencintai orang Arab gitu. Karena ada yang ngomong itu yang belakangan ini bahwasanya apa Arab itu tidak perlu disanjung, tidak perlu, karena Indonesia itu lebih ini gitu. Karena mungkin pesanan atau apa saya nggak tahu, tapi yang itulah wacana yang sekarang lagi dikembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Ustaz. Ada semacam keyakinan di dalam masyarakat ini kaitannya dengan syirik tadi. Kita mungkin sudah pernah ditanyakan juga barangkali tentang pohon bidara, lalu ada daun kelor yang katanya ini ada sunnahnya, sehingga sering kita lihat ditanam di rumah-rumah dan khawatirnya ini nanti malah jadi jatuh ke syirik. Mungkin penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum
Salam. Ini pertanyaan masalah apa Ustaz? Jamak sholat. Jadi kita di dalam perjalanan jauh, setelah sampai di tujuan, itu waktunya waktu zuhur. Ditanya sama yang menjaga itu jam 2. Jadi kan kita terbiasa dikerjakan zuhur jamak kasar dan asar pun jamak kasar. Jadi ada juga sebahagian dia itu nggak mau mengerjakannya, katanya nanti aja karena mau nengok-nengok keliling-keliling, foto-foto, selfie-selfie dulu kan. Setelah jam 6:05 dikerjakannya di atas bus, dia tayamum. Apakah boleh seperti itu menjamak kasar tadi? Dan itu pertama. Yang kedua, sering didengarkan Ustaz, orang yang mendirikan sholat dengan karena Allah itu pintu rezekinya lebih besar terbuka daripada orang yang tidak sholat ataupun sholatnya itu yang bolong-bolong gitu Ustaz, apa karena kegiatan di luar rumah. Tapi kenyataannya yang ditengok orang yang seperti itu rezekinya itu terus saja mengalir. Malah orang yang mengerjakan sholat karena Allah ini dia biasa-biasa aja, itu gimana kira Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Ustaz masalah penghormatan dikasih makanan daging kambing kan Ustaz. Ini masalah tahun baru Ustaz. Ada guru membawa kue tahun baru ke sekolah. Jadi kuenya itu bermacam-macam. Jadi kami cicipi Ustaz. Jadi itu suatu penghormatan apa macam mana Ustaz? Karena di situ Yang bawa non muslim? Iya. Yang bawa non muslim? Iya, muslim. Non muslim Kristen ya Ustaz, gurunya. Tapi yang kami pilih kue kering. Enak Bu? Dia bawa kue basah juga. Enak Bu? Enak kuenya Bu? Enak. Dia bilang ini kamu kan. Baik. Nah udah itu satu lagi Ustaz, masalah puasa Senin Kamis kan kita selalu mengamalkannya. Jadi kalau misalnya ada yayasan itu membuat suatu akikah, jadi kita puasa atau kita batalkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Wassalam. Kita tahu ada seorang ustadz atau guru, dia adalah melakukan maksiat. Apakah kita masih boleh mendengar ceramah ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Ya. Salam. Bertanya, apabila kita mengantarkan seorang Nasrani beribadah, namun kita tidak masuk ke dalamnya, apakah termasuk bentuk kebablasan di dalam bertoleransi? Jazakallahu khairan. Udah ya, baik. Yang pertama, bismillah, ini untuk sesajen. Itu ada anggapan bahwa ada sesajen yang untuk Allah, gitu. Jadi sesajen untuk Allah itu tidak ada sesajen untuk Allah. Mana dalilnya bahwa Allah tidak butuh sesajen? Lihat ini ayat Al-Quran. Ketika ada perintah untuk apa? Berkurban dan menyembelih dam atau hadyu bagi orang yang haji tamattu dan qiran. Itu Allah katakan dalam surah Al-Hajj, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanahalaha
taqwa minkum. Allah tidak menerima dagingnya dan tidak menerima darahnya. Tapi yang Allah terima adalah apa? Ketakwaan. Berarti Allah tidak butuh apa? Sesajen. Atas dasar apa sesajen diperuntukkan untuk Allah? Berarti menyamakan Allah dengan sembahan-sembahan yang lain selain Allah SWT. Allah bilang dalam Al-Quran, kalau mau minta sama Allah langsung ud'uni, minta kepadaku, astajib, ku kabulkan. Tidak perlu pakai sesajen-sesajen. Yang ada Allah perintahkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabarmu dan sholatmu sebagai penolongmu, artinya beramal soleh, kemudian baru berdoa. Itu boleh, ya, dan itu disunahkan. Jadi tidak ada sesajen untuk Allah. Itu menyamakan Allah dengan sembahan yang lain. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau itu muncul dari seorang dai, ini perlu dinasihatkan. Kemudian mencintai orang Arab. Ya, ini ada anggapan kalian kita ini orang Islam Indonesia nggak usah melihat-lihat dan melirik-lirik Islam di Arab. Oh, nggak bisa. Ini salah. Kaedahnya dengarkan baik-baik. Yang pertama, Nabi kita orang Arab. Satu, maka semua apa yang dilakukan oleh Nabi itu kan kembali pada budaya Arab. Ikuti. Lakukan lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itulah sebab ketika ada budaya di Indonesia yang bertentangan dengan budayanya Islam yang dibawa Nabi, maka budaya yang di Indonesia harus ditinggalkan. Seperti sesajen-sesajen itu kan budaya Indonesia. Sementara begitu Nabi datang harus tinggalkan, ya kita tinggalkan. Budaya di Indonesia itu apa namanya? Misalnya pakaian apa ya? Pakaian di mana misalnya? Enggak yang adat tapi dia terbuka. Laki-lakinya itu apa misalnya? Kayak di Papua misalnya. Dulunya betul dulunya itu kan pakai itu tok aja, kotekanya tok aja, atau pakai kain yang sekedar menutup kemaluannya saja bagi laki-laki. Wanitanya juga demikian. Itu budaya apa? Budaya Indonesia. Nah, tapi bertentangan dengan budaya agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka harus ditinggalkan. Nah, budaya konde juga. Konde itu apa itu? Sanggul gitu ya. Orang Jawa. Tapi sampai sekarang tapi belakangan ini pun apa ya? Belakangan ini masih ada juga saya lihat itu pesta adat Jawa tapi perempuannya juga pakai yang segini itu ya. Jangan ada lagi lah, aduh, dinasihatkan lah itu. Ya itu budaya harus ditinggalkan. Jadi memang kiblat kita nggak bisa dalam beragama ini, kiblat kita harus mana? Arab, karena Nabi kita orang Arab. Tapi bukan berarti yang dijadikan kiblatnya itu sebetulnya budaya Arabnya, tapi apa? Syariatnya yang memang turun kepada orang Arab. Itu yang pertama, Nabi patokan kita. Ya, yang itu semua diganti, yang nggak pakai apa namanya, nggak pakai jilbab. Masya Allah, barakallah. Mudah-mudahan seperti Imam Malik nanti dia jadi. Amin. Konde ganti dengan jilbab, kan gitu ya. Yang kedua, ada sebuah hadits Nabi SAW lebih jelas lagi. Apa kata Nabi? Hubbul ansar minal iman. Mencintai orang Ansar bahagian dari iman. Siapa orang Ansar itu? Orang-orang yang hidup di kota Madinah. Baik itu mereka di zaman Nabi atau keturunan-keturunannya juga ke bawah. Jadi memang kita harus, nggak bisa, agama kita ini tidak bisa dipisahkan dengan Arab, nggak bisa. Tapi Arab ini maksud sekali lagi bukan budaya Arabnya. Nanti ada orang bilang, tengok itu Arab Saudi udah ada konser. Yang disalahkan Arab Saudinya, bukan Arab Saudinya. Yang jadikan sebagai patokannya, kalian ikut Arab Saudi, tengok itu Arab Saudi ada konser, ada ini segala macam. Bukan, kita nggak ke situ. Kita adalah apa? Ini agama kita, syariat kita, Nabi yang bawa jelas semuanya. Kalau ada penyimpangan-penyimpangan, jangan salahkan agama kita, jangan salahkan Arabnya, salahkan orangnya. Dan gitu ya, itu perlu dinasihatkan. Tapi memang sekali lagi kita katakan Islam tidak menentang yang namanya budaya ya. Silahkan. Tapi kalau budaya itu ada kesalahan dalam syariat, timbangan syariat kita, maka harus ditinggalkan. Seperti kuda kepang misalnya, kan itu budaya. Ya tinggalkan. Kayak main reok, itu kan kayak jin juga, tinggalkan.
Mana lagi? Seperti itulah. Kemudian daun bidara. Ada sebuah hadis, Pak, bahwa daun bidara itu adalah daun yang pohon yang akan tumbuh di surga. Kalau dalam surat Al-Waqi'ah ada wasidirin mahdud. Nanti di surga itu ada pohon sidr. Sidr itu ya bidara. Gitu. Jadi pohon bidara itu memang ketika dia nanti akan tumbuh di surga, maka itu ada keutamaan ini pohon bidara untuk kita tanam di dunia. Belum lagi bahasa para ulama, di antara Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan bahwa daun bidara ini punya pengaruh terhadap sihir dan gangguan-gangguan jin. Dan ini tidak diingkari oleh para ulama. Itu sebagai sarana yang dibolehkan, tapi tidak semua sarana itu dibolehkan untuk mengusir jin. Kemenyan nggak boleh, karena tidak ada perkataan para ulama yang menyampaikan hal-hal yang demikian. Jadi nggak apa-apa daun bidara, silakan ditanam, itu baik. Ya. Daun kelor itu daun apa? Daun kelor itu yang kayak mana? Saya nggak paham, nggak tahu. Allah alam, daun kelor kita bahas ya. Apa itu? Daun bidara dengan kelor beda? Beda. Ya, nanti kita bahas apa itu daun kelor, bagaimana, apakah ada ininya nanti saja. Menjamak kasar di atas bus. Ini penting, Bu. Ya, mohon maaf ibu-ibu, perhatikan sebentar. Menjamak sholat di atas bus. Kalau saya dengarkan ceritanya tadi, Bu, punya kesempatan untuk sholat di, artinya di apa ya? Tidak di atas bus. Dengarkan ini. Sholat di atas bus itu boleh dilakukan apabila dalam keadaan benar-benar darurat, tidak bisa punya kesempatan untuk turun dari bus sama sekali. Saya kasih contoh gini. Sholat subuh, misalnya naik pesawatnya jam 5 pagi, kan ada dari Bandara Kuala Namu jam 5 pagi, belum sholat kita sudah di boarding kan di atas pesawat, setengah jam sebelum sudah masuk pesawat, sudah boarding. Terbang sampai ke Jakarta kan jam 7 baru sampai sana. Nggak bisa kita sholat kan, sampai di sana nggak bisa sholat, sudah lewat waktunya. Maka silahkan kita sholat di pesawat. Kenapa? Karena tidak ada waktu yang lain. Tapi kalau tadi kisah ceritanya seperti yang sampaikan, nggak bisa sholat di atas bus. Kalau ada waktu kita untuk turun sebelum atau sesudah dan kita memang sempat, maka sholatnya tidak sah karena dia tidak menghadap ke kiblat. Bahkan ini ada beberapa pendapat ulama, tapi sebagai perbandingan saja. Seandainya ibu tidak ada niat untuk safar, nggak ada niat untuk safar, zuhur di rumah, ternyata ada sesuatu yang mendesak untuk berangkat misalnya ke Aceh, ke Banda Aceh gitu kan, terus naik bus jam 3 sore. Nah bus itu nggak berhenti, asarnya nggak berhenti, berhentinya kapan? Maghrib sekali makan malam baru berhenti untuk sholat. Nah bagaimana status sholat asar kita itu coba? Status sholat asar kita, ini pendapat ulama, ini pendapatnya, lihat ini. Kita tayamum silahkan di bus itu, kemudian kita sholat di atas bus tadi itu, di qasar saja nggak apa-apa, tapi niatnya hanya untuk menghormati waktunya saja. Nanti begitu sampai, walaupun waktunya sampai jam 8, di qadha sholatnya. Ada pendapat yang mengatakan itu. Kenapa? Karena tadi sholat wajib di atas kendaraan ini Nabi nggak pernah buat, nggak pernah Nabi amalkan. Gitu deh. Tapi yang rajulullah alam tidak perlu di qadha. Yang ini kenapa saya sampaikan ini, supaya tidak bersepele-sepele kita bisa kita sholat di bawah, artinya nggak di bus, tapi kita sepeda nanti aja di bus lah biar enak sekalian sambil duduk-duduk ya. Nggak bisa ya Bu, nggak boleh. Dia bisa di jamak takdim atau di jamak takhir, silakan aja. Nggak sholat rezekinya banyak, satu jawabannya Bu, istidraj. Tahu istidraj itu apa? Allah biarkan orang dalam kenikmatan walaupun banyak maksiatnya, nanti di hari kiamat didelesepkan bahasa Jawanya. Di mana? Di neraka. Dan ingat satu lagi tambahan, bahwa rezeki itu not about a money.
Rizki itu bukan hanya duit. Rizki itu bukan hanya uang, Bu. Ibu punya anak yang saleh itu rizki. Ibu punya teman-teman yang saleh, ibu rizki. Ibu rajin datang ke pengajian, itu rizki. Ibu sholat duha rajin, itu rizki. Ibu sholat malam rajin, rizki. Ibu puasa sunnah, itu semua rizki, Bu. Dan itu lebih mahal daripada uang. Bawa kue di hari tahun baru, yang bawa Nasrani, bolehkah kita makan? Boleh. Selagi ada label apa di situ? Halal, makan aja. Kalau nggak mau, antar ke pesantren Kuala Madu. Nanti kita makan ramai-ramai sana pesantren. Nggak apa-apa ya, Bu? Boleh. Yang nggak boleh itu memberi hadiah kepada orang non Muslim pada hari rayanya. Menerima hadiahnya pada hari raya mereka boleh. Nanti kalau orang kawan ibu non Muslim bilang, enak kali lah kalian, kami hari raya kami kasih kalian hadiah, kalian terima. Kami hari raya, kalian nggak ngasih kami hadiah. Apa adil itu katanya? Apa kita jawab? Seperti itulah agama kami mengajarkan. Udah, lakum dinukum waliyadin lagi. Puasa sunnah saat ada undangan makan, batalkan aja, Bu. Makan. Pahala puasanya dapat, pahala menyenangkan hati orang dapat. Makan kari kambingnya pun dapat. Apa lagi? Tuntunan Nabi SAW. Selagi itu puasa sunnah ya. Selagi itu puasa sunnah. Kalau puasa wajib maka tidak. Ada salah seorang dai, guru. Kenapa, Bu? Udah capek kali kayak dengarkan kajian kita? Atau sudah jadi ustadz semua ini, jadi fatwa? Ada salah seorang guru atau ustadz berbuat maksiat, apakah kita masih boleh mendengarkan ucapannya selagi yang maksiat yang dibuat adalah bukan kesyirikan? Kalau yang dilakukan adalah kesyirikan, tinggalkan saja. Untuk apa kita belajar dari orang yang mengajarkan kesyirikan? Tapi kalau maksiat pribadi, siapa sih, Bu, yang gak pernah buat maksiat, Bu? Ibu lihat saya, kirain saya gak punya maksiat, saya juga punya maksiat. Tapi kan Allah melindungi kita dari maksiat kita masing-masing. Maka itu tidak menjadi masalah bagi kita selagi yang diajarkan bukan maksiat, ya, nggak apa-apa, insyaallah. Ya, dinasihatkan juga agar dia bertobat kepada Allah. Apa ini? Mengantarkan untuk ibadah orang Nasrani nggak boleh seharusnya, nggak boleh. Bagaimana mungkin kita mengantarkan orang untuk berbuat kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tinggalkanlah. Kalau bisa tinggalkan. Ini ada lagi ya. Sabar ya Bapak Ibu. Mengenai niat ibadah, apa ukurannya seseorang sudah melakukan niat karena Allah, Ustaz? Terkadang kita sulit meluruskan niat. Lillahi ta'ala saja. Kalau gini aja, kalau kita sudah niat lillahi ta'ala, kemudian ada datang riya dan sebagainya, lawan aja, istighfar saja. Insyaallah kita sudah masuk dalam kategori orang-orang yang berniat kepada Allah. Mengenai video singkat ceramah Ustaz lain, beliau katakan kalau melihat seseorang itu berdosa atau banyak dosa, ngapal Al-Quran, kalau sulit ngapal tandanya banyak dosa. Benarkah? Ya benar. Al-Quran itu semakin banyak dosa seseorang, maka semakin sulit dia menghafal Al-Quran. Karena dosa itu sebagai kotoran dalam hati kita. Al-Quran itu kita simpan, kita pindahkan dari buku ke mana? Ke hati. Jadi hati kita yang kotor itu gak akan bisa mau menerima Al-Quran. Itu ya, semakin kotor hati kita, semakin sulit Al-Quran itu datang. Apa hukumnya bagi seorang perempuan yang memakai hijab dengan mengikat rambutnya menyerupai punuk unta? Oh, ini nanti dalam hadis Rasulullah, mereka ini masuk neraka dan tidak mendapatkan baunya surga. Ini punuk unta itu terlalu tinggi ya, besar sekali. Kalau orang Arab dulu di depan sini dia. Kalau ibu-ibu di sini, artinya kalau mau diikat sekedarnya aja nggak apa-apa, Bu. Tapi kalau terlalu dominan dia sampai nonjol ke atas, itu nggak boleh. Kalau sekedar sedikit aja nggak apa-apa. Ustaz, dalam Islam kan ada aturan tentang batasan aurat yang boleh dan tidak boleh diperlihatkan sesama wanita. Bagaimana dengan hukum sepa? Dengan alasan merawat tubuh terlebih permintaan suami katanya. Bu, apa nih, Bu? Aurat wanita di hadapan wanita secara adab adalah
betis ke atas, betis ya, betis bukan lutut, beda dia. Betis kan di bawah lutut. Dari betis ke atas sampai ke leher. Nah, itu secara adab, jangan dilihat sama orang. Secara apa? Adab. Nah, gitu. Kalau ini tangan boleh sampai ke tiak. Itu secara adab. Tapi secara hukum fikihnya, hukum fikih. Berarti hukum fikih itu artinya boleh secara hukum, nggak berdosa, gitu kan? Itu adalah yang boleh terlihat adalah sau'atain pakot. Sau'atain itu artinya dua kemaluan saja. Artinya kalau bahasa kita ini mungkin dari paha ke atas sampai ke dada, itu aja. Perut itu boleh dilihat oleh sesama wanita, nggak apa-apa. Yang nggak boleh yang inti saja, ya. Dada dan kemaluan itu tidak boleh. Tapi kalau paha, perut, nah itu masih boleh dilihat secara apa tadi? Hukum fikih, bedain. Secara adab itu tidak. Kenapa saya bedakan hukum fikih dengan adab? Coba saya tanya sama bapak. Bapak-bapak, aurat bapak-bapak di hadapan wanita itu apa? Dari mana sampai mana? Dari sini kan? Dari sini ini sampai ke mari. Jadi kalau bapak-bapak pakai celana pendek segini, pakai celana ponggol, nggak usah pakai baju jalan-jalan sana kemari, boleh? Secara hukum fikih, boleh? Boleh. Secara adab, nggak beradab, kan gitu kan? Nah, itu bedanya di situ. Jadi harus dibedakan antara adab dengan hukum fikihnya. Kalau hukum fikihnya, ya bapak-bapak yang sholat pun secara hukum fikihnya apa? Tutup ini perut, nggak nampak udelnya sampai ke lutut, di bawah lutut sah sholatnya. Tapi Nabi melarang kita sholat bahu kita tidak tertutup. Itu secara apa? Adab, gitu ya. Tapi jangan pula nanti setelah ini bapak-bapak terkadang dia udah ngaji sana sini naik kereta pakai baju, pakai kaos singlet aja sana kemari. Jangan ya Pak ya. Itu tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.